Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu Pekan Biasa ke-20, 18 Agustus 2021. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi, jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula, dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Ambrosia Hakarem dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali, salam sehat para pencinta Sabda Iman Katolik. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema kemurahan hati Allah. Kita telah mendengar sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Menceritakan
Si pekerja yang bekerja sedari pagi dalam Injil juga tidak paham apa sebenarnya yang ia minta dari si Tuhan. Dalam dunia kerja, besar kecilnya gaji seseorang karyawan ditentukan oleh beberapa faktor. Misalnya lama masa kerja, tingkat pendidikan, dan banyak kriteria lainnya. Sungguh mengherankan sikap pemilik kebun anggur dalam Injil hari ini. Semua pekerja yang masuk bekerja pada jam yang berbeda mendapat upah yang sama, yakni 1 dinar. Saudara-saudari yang terkasih, hal ini menimbulkan protes, pertanyaan, dan berbagai macam kata-kata yang diungkapkan dari mereka yang bekerja sejak pagi. Pengalaman sangat manusiawi. Mereka menuduh tuan kebun berlaku tidak adil. Sikap tuan kebun ini mau menggambarkan, mau menegaskan bahwa kemurahan hati Allah bagi semua orang tidak terbatas. Kemurahan hati Allah bahkan melebihi batas, yakni kepada orang yang sebenarnya tak berhak mendapatkannya. Sikap Allah ini mau mengajarkan kepada kita untuk memberi sesuatu dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan utuh, yang didasari oleh belas kasih, bukan karena kasihan. Sikap murah hati merupakan salah satu kebajikan hidup rohani kita, penghayatan iman, kasih kita kepada Tuhan. Buah dari iman adalah kemurahan hati. Di dalam bacaan Injil kita juga mendengar bagaimana si pekerja mendapatkan bagian yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ia merasa sedang meminta keadilan. Namun sebenarnya ia sedang mengekspresikan keirihatiannya saja akan kemurahan hati si tuan kepada pekerjaan yang mulai bekerja belakangan. Satu pertanyaan refleksi bagi kita. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Dalam Matius ayat 15. Seperti orang Israel, pekerja terdahulu meminta karena terdolong oleh rasa iri hati. Mereka ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Rasa iri hati muncul karena orang kurang mensyukuri apa yang baik, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, mari kita belajar dari sikap kemurahan hati Allah yang memberikan, yang menunjukkan sikapnya dalam memberikan sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Amin.